dari cakra yang selaras itu akan berimplikasi ke seluruh sistem yang ada di tubuh kita dan memudahkan kita untuk menapaki jejak manunggaling kaula Gusti atau terhubung dengan esensi yang tertinggi atau terlembut di dalam diri kita yang nanti juga diwujudkan dalam bentuk ekspresinya adalah pengalaman energetik atau estatikal, pengalaman energi yang memuncak. Nah, Kundalini ini bagian dari tantra. Terus sastra Jendra atau aksara Kamandalu ini saya sebutnya bagian dari yastranya, sastranya. Nah, nanti yantranya bagiannya dari ritual dan simbol. Nah, ini sebuah tiga cara untuk menempuh perjalanan batin menuju puncak keilahian dalam diri kita. Rahayu, selamat malam Mbah Tunjung. Rahayu, Mas Roy, selamat malam. Mbah Nuwun Sewu. Kita ada plan nih Mbah, mengenai acara 2 hari buka-bukaan aktivasi Tirta Kamandalu. Nah, Mbah, ini biar ada gambaran nih Mbah untuk saudara-saudara semua nih Mbah, mengenai gambaran mengenai aktivasi Tirta Kamandalu itu apa sih sebenarnya Mbah? Apakah itu sama seperti aktivasi Kundalini? Monggo Mbah. Iya Mas Roy. Gini. Jadi sebenarnya kalau kita mengulas tentang Kawruh Jawa itu kan sangat luas sekali. Nah, Kawruh Jawa itu saking luasnya banyak sekali sanad-sanad keilmuannya, pohon-pohon ilmunya. Jadi yang apa saya paparkan dari sekian atau selama ini itu sebenarnya bagian hanya terkecil saja, bukan berarti yang terkomplit, terbagus dan terlengkap, tidak. Karena saking luasnya Jawa, saking luasnya pemahaman Jawa, saya hanya memberikan wawasan-wawasan yang sejauh ini sudah mampu saya download, ya, dalam artian download itu sudah mampu saya praktekkan. Nah, beberapa hal yang saya ketahui, paling enaknya saya itu membikinkan mapping caranya yang tepat bagaimana belajar ilmu Jawa agar lebih praktis dan bisa diserap, diterima oleh segala lapisan masyarakat kita, terutama bangsa Indonesia, walaupun nanti juga untuk dunia internasional. Apa sih bedanya Tirta Kamandalu dan Kundalini? Kalau secara aspek bahasa bedanya cuma bahasa, tapi di sini yang saya bedakan sebenarnya secara teknis. Jadi tujuan akhir dari perjalanan jiwa yang ada di bumi ini, perjalanan hidup manusia bagi orang Jawa itu kan sangkan paraning dumadi. Lah, untuk mencapai titik terakhir yang namanya sangkan paraning dumadi, kembali kepada unsur yang sudah memberadakan kita, itu ada beberapa cara, ya. Salah satunya disebut Kundalini. Nah, Kundalini itu juga bisa disebut sebagai aspek perjalanan manunggaling kaula Gusti. Itu berkaitan dengan apa? Dengan mengolah nafas untuk menembus cairan tertentu yang ada di dalam diri kita yang disebut Tirta Sanjiwani, agar bisa membuka dan membobol, menyelaraskan cakra-cakra kita, sehingga dari cakra yang selaras itu akan berimplikasi ke seluruh sistem yang ada tubuh kita dan memudahkan kita untuk menapaki jejak manunggaling kaula Gusti atau terhubung dengan esensi yang tertinggi atau terlembut di dalam diri kita yang nanti juga diwujudkan dalam bentuk ekspresinya adalah pengalaman energetik atau estatikal, pengalaman energi yang memuncak. Itu kira-kira kalau di Kundalini itu saya sebutnya paling gampang cara untuk menempuh sangkan paraning dumadi dalam aspek Kundalini, dalam aspek manunggaling kaula Gusti. Itu teknisnya salah satunya itu. Nah, sementara Tirta Kamandalu, aksara kan itu ada saya tulis kan, ada aksara Tirta Kamandalu. Ya, bedanya cuma di wilayah teknis. Kalau aksara lebih kepada sastra, bisa dipahami sebagai cara untuk mempelajari sastra di dalam diri, yaitu sastra Jendra kan begitu. Itu membaca beberapa aksara, mempelajari beberapa aksara yang memungkinkan juga untuk membawa kita kepada level kesadaran tertentu. Nah, aksara ini berada di dalam susunan tubuh kita yang membentuk tubuh kita. Dikenal dengan apa? Susunan
aksara itu nanti juga dilekatkan kepada 7 unsur tubuh. Misalkan dimulai dari sumsum, tulang, ya, daging, darah, otot, kulit, itu 7. Nah itu di situ ada aksara-aksara, dan nanti ada aksara-aksara atau sub-sub aksara yang kecil, sub-sub aksara yang berfrekuensi kecil, dan sub-sub aksara yang berfrekuensi besar. Seperti yang sering saya katakan, ada hana caraka di dalam tubuh kita, juga ada sang bang tang ang di dalam tubuh kita. Nah ini ada aksaranya. Dan nanti kita pelan-pelan melakukan teknik-teknik untuk membuka aksara itu, untuk mengenali lah minimal secara dasar. Ini juga merupakan salah satu teknis dan kasanah keilmuan Jawa untuk mencapai kesadaran tertentu. Jadi ini lebih mengarahkan kepada titik level kesadaran. Kalau yang tadi adalah menggunakan pembangkitan energi, kalau yang satu menggunakan level kesadaran. Sebenarnya kedua-duanya itu hanyalah cara, hanyalah teknis untuk mencapai titik puncak. Puncak apa? Puncak pengalaman menuju kepada azas ketuhanan atau azas kosmik tertinggi, yaitu Tuhan itu sendiri, atau sampai kepada sangkan paranikmati. Jadi manunggaling kaula Gusti itu adalah tirta apa disebut juga sebagai Kundalini. Sastra Jendra itu di bagian dari aksara itu juga disebut dari sastra Jendra, itu sastranya. Nanti ada pakai yantra itu pakai ritual-ritual atau simbol-simbol tertentu. Jadi ada orang yang diberi toleransi untuk mencapai level kesadaran tertinggi. Perjalanannya dimulai dari mengabdi atau berbakti atau ngayah, kalau di Bali itu pakai sajen-sajen, ritual-ritual, tidak apa-apa. Itu juga bisa dikatakan sebagai level di syariat, level tatanan ritual, tidak apa-apa. Itu juga salah satu teknis. Nah Kundalini ini bagian dari tantra. Terus sastra Jendra atau aksara Kamandalu ini saya sebutnya bagian dari sastranya. Nah nanti yantranya bagiannya dari ritual dan simbol. Nah ini sebuah tiga cara untuk menempuh perjalanan batin menuju puncak keilahian dalam diri kita. Itu aja sebenarnya. Nanti bebas pilih yang mana, monggo. Jadi kalau ini memang tugas kita adalah belajar memahami kawruhnya orang Nusantara, kawruhnya orang Nusantara asli dan Jawa, kita cicil sedikit-sedikit. Bukan berarti nanti yang paling benar, tapi tetap ada progresivitas, yaitu saya terbuka untuk selalu dikoreksi, untuk selalu diajak sharing dan sebagainya. Saya hanya memaparkan beberapa hal yang sejauh ini saya ketahui, saya pahami, yang saya dapatkan dari syarat-syarat keilmuan tertentu. Dan inilah cara kita untuk bangkit, memperkaya, mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan untuk memperbaiki tatanan menuju yang semestinya. Gitu Mas Bilang. Oke. Banyak terima kasih Mbak Tunjung. Jadi nanti acara ini para sedulur akan diadakan di kota Surabaya ya, di hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 sampai 15 Januari 2023, bertempat di rumah makan Koki kita. Jadi mengenai informasi dan pendaftaran nanti akan kami cantumkan di video tersebut. Terima kasih Mbah Tunjung. Oke. Diberitahu ya, biar tidak miskomunikasi, bahwa acara ini diselenggarakan oleh pihaknya Ngaji Roso. Jadi memang tim IO-nya Ngaji Roso, bukan tim IO Suruh Nusantara. Jadi nanti sekalian Anda yang mau mendaftar bisa langsung menghubungi tim IO-nya Ngaji Roso Mas Indra melalui Mbak Romlah kalau tidak salah, juga bisa melalui Mbak Saila ya, melalui istri saya. Itu kira-kiranya. Jadi ini acaranya yang mengadakan pihaknya Ngaji Roso, itu diadakan di Surabaya. Nah, nanti yang lainnya misal ada acaranya diadakan di Solo. Nah nanti Solo juga punya jadwal sendiri dengan saya dan beberapa materi lain sebagaimana Ngaji Roso. Oke, kira-kiranya. Terima kasih Mbah Tunjung atas informasi gambarannya mengenai acara 2 hari ini nanti di Surabaya. Bagi sedulur-sedulur yang berminat, kami akan cantumkan keterangan di video ini. Boleh mendaftarkan diri dan sampai bertemu di acara nanti di bulan Januari. Terima kasih Mbak Tunjung. Selamat malam, Rahayu, Sagung Dumadi.